Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga belum mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP, salah satu perusahaan tambang pasir di Desa Abumbun Jaya, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, akan dilaporkan Dinas ISDM Kalsel ke aparat penegak hukum. Dugaan adanya oknum yang melakukan pungutan liar atau pungli terkait izin menyelenggarakan resepsi pernikahan di tengah pandemi COVID-19 akan diusut tim Satgas Kabupaten Banjar. Puluhan karyawan Hotel Grand Mentari Banjarmasin melakukan aksi mogok kerja. Mereka meminta dipekerjakan kembali selama 1 bulan penuh, bukan hanya 5 hari dalam sebulan. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, UDD PMI Banjarmasin bisa melayani masyarakat yang ingin melakukan rapid test antigen. Kepala UDD PMI Banjarmasin, Dr. Aulia Ramadan Supit mengatakan, UDD PMI bersama 9 rumah sakit dan klinik kesehatan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk melayani rapid test antigen. Ia mengaku bersyukur pihaknya dipercaya memberikan jasa pelayanan rapid test antigen yang saat ini sangat diminati masyarakat, khususnya bagi yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. Menurutnya rapid test antigen di UDD PMI Banjarmasin dilakukan di tempat terbuka dan petugas yang menanganinya harus menggunakan APD lengkap. Jenis organisasi PMI tersendiri itu boleh mempunyai suatu unit pelaksana, baik itu klinik, unit donor darah maupun rumah sakit. Rumah sakit kan seperti di Kota Bogor itu punya rumah sakit PMI. Nah, karena kami mungkin belum punya tempat yang signifikan sehingga paling kami hanya bisa melayani macam tes-tes karena memang kita sudah punya lab-nya. Nah, jadi kami mengajukan ke Dinas Kesehatan dan disetujui, jadi ya alhamdulillah lah kami termasuk salah satu yang direkomendasikan. Dengan adanya ini kemarin cukup membantu sekali orang-orang yang ingin bepergian, karena kalau misalnya melakukan di bandara katanya antrinya cukup panjang, sehingga ini kan memudahkan. Layanan rapid test antigen di UDD PMI Banjarmasin dibuka selama 24 jam dengan tarif Rp250.000 per orang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfidarlan dan Fudael melaporkan. Sepanjang tahun 2020, kasus kejahatan di Banjarmasin menurun, namun kasus narkotika meningkat, bahkan yang paling menonjol. Polresta Banjarmasin menggelar press release akhir tahun 2020 di Aula Rupatama pada Kamis pagi kemarin. Dalam rilis ini, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan mengatakan, jumlah kasus kejahatan selama tahun 2020 menurun hingga 5% dibanding tahun 2019 lalu. Sementara kasus narkotika di Banjarmasin selama tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 lalu, bahkan menjadi yang paling menonjol. Walaupun jumlah tersangkanya tidak banyak, namun jumlah barang bukti yang disita sebanyak ratusan kilogram. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama setahun. Jadi dari jumlah tidak pidana ini mengalami penurunan, baik itu yang konvensional maupun yang secara nasional atau transnasional. Jadi penurunan ini sampai dengan kalau dirata-ratakan sampai dengan 5%, karena ada 1%, ada 8%, ada kita rata-ratakan sampai 5%. Yang naik adalah penangkapan narkoba atau jenis narkotika, sabu dan ekstasi, ini yang naik. Walaupun jumlah tersangkanya sedikit ya dengan jumlah yang lain, tapi barang buktinya banyak. Dalam kesempatan ini, Kapolresta Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar mentaati protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru mendatang.
Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Masyarakat adat Dayak Meratus memiliki kesenian yang sangat unik dan menarik. Kesenian tersebut bernama seni musik kurung-kurung yang dimainkan menggunakan alat musik yang juga cukup unik. Inilah seni musik kurung-kurung masyarakat adat Dayak Meratus. Musik kurung-kurung biasanya dimainkan oleh sejumlah orang dengan menggunakan alat yang terbuat dari sebatang bambu yang pada ujungnya dibentuk menyerupai alat musik angklung, dan pada ujung lainnya juga diberi pasak dari kayu. Dulunya kesenian musik khas masyarakat adat Dayak Meratus ini dimainkan saat melakukan aktivitas bercocok tanam dan juga merayakan hasil panen. Sementara untuk alat musik yang digunakan pada seni kurung-kurung ini pada awalnya merupakan alat pertanian untuk padi tunggal, yang fungsinya untuk melobangi tanah untuk menanam bibit padi. Seni musik kurung-kurung bagi suku Bukit Dayak Loksado mempunyai makna dan tujuan, yakni agar padi yang ditanam dapat tumbuh subur serta agar turun hujan membangkitkan semangat kerja dan sebagai penolak bala atau bencana. Seiring perkembangan zaman, kini seni musik kurung-kurung juga dimainkan saat berlangsungnya upacara adat dan juga dalam menyambut tamu maupun pejabat. Pengurus kesenian Loksado Dana Lumur mengatakan seni musik kurung-kurung pada awalnya merupakan alat musik pertanian untuk menanam padi di ladang, serta untuk memeriahkan kegiatan bertani di ladang maupun merayakan hasil panen. Ladang, kemudian untuk memeriahkan acara tersebut biasanya dipanggillah para pemusik agar situasi penanaman padi itu lebih dan para undangan yang waktu penanaman padi itu biasanya dilakukan secara gotong royong, merasa bersemangat, termotivasi mendengar musik sambil melakukan penaburan bibit padi maksudnya. Kesenian khas masyarakat adat Dayak Meratus ini sangat bernilai untuk terus diwariskan kepada para generasi yang akan datang. Karena selain memiliki makna dan histori tersendiri, kesenian ini juga merupakan pemersatu dan perekat antar suku dan juga masyarakat lainnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.